Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Pada pagi hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan kajian subuh yang insya Allah saya akan bawakan sebuah tema kajian tentang akhlak. Subtemanya kesadaran mengingat Allah atau ma'rifatullah. Semoga seluruh aktivitas kita pagi hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan, kita hadiahkan pada panutan kita, uswah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita harapkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Semoga kita, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita, kaum muslimin dan muslimat, senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Ternyata kewajiban pertama ya bagi kita sebagai umat Islam itu bukan sholat, juga bukan puasa, ya, bukan haji, ya. Tapi kewajiban yang pertama yang Allah ya, wajibkan kepada kita adalah mengenalnya, atau dengan kata lain ma'rifatullah. Awal wajibin 'alal insan ma'rifatun ilahi istiqalah. Kewajiban pertama bagi umat Islam ya adalah mengenal Tuhannya. Istiqalah dengan pengenalan yang sempurna. Jadi bukan hanya kenal nama ya, kenal sepintas ya, tapi ya minimal kenal zatnya, kenal af'alnya, kenal sifatnya. Nah, ini namanya pengenalan yang menyeluruh ya. Jadi pengenalan yang sempurna. Jadi bukan sholat, bukan puasa ya. Kewajiban pertama bagi umat Islam adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena fakta sejarah telah membuktikan ya, bahwa kewajiban melaksanakan sholat itu baru Allah perintahkan pada tahun 10 kenabian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hampir 10 tahun umat Islam pada saat itu ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, adalah mengenalkan terhadap Tuhannya, Tuhan umat Islam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya selama hampir 10 tahun Rasulullah SAW di periode Mekah ya, itu adalah tentang pembinaan akidah ya, pembinaan tentang keyakinan kepada
Allah, mengenalkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat-ayat yang turun ya dari Allah Subhanahu wa taala di periode Mekah itu adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan tauhid, ya, dengan ketuhanan, ya, dengan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, gitu kan. Nah, ini yang harus ya kita pahami bersama-sama. Jadi awal wajibin 'alal insan, ya, kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Allah. Bistiqalih, dengan pengenalan yang sempurna, gitu kan. Jadi mengenal dulu, ya. Mengenal dulu yang kita sembah, baru kita menyembah. Itu sebetulnya prosesnya. Lalu bagaimana kondisi dengan kita, gitu kan? Kita kan rata-rata ya langsung sholat, gitu kan? Langsung sholat. Apakah ini salah? Ya tentu tidak salah, ya. Karena memang leluhur kita memang sudah Islam, gitu kan? Ya. Kakek kita Islam, bapak kita Islam, lingkungan masyarakat kita Islam, gitu kan? Ya. Tapi ya kalau melihat dari sejarah ini, artinya antara akidah dengan syariah itu harus seimbang. Ya. Kalau hanya mengandalkan syariah tanpa mengandalkan akidah, maka ini akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Ya. Khususnya dalam kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan oleh kita, ketika kita menyembah Allah, ya, kemudian ya kita belum begitu kenal dengan siapa sih yang kita sembah, gitu kan. Beda dengan ketika kita menyembah Allah, ya kemudian kita sudah mengenalnya dengan apa? Dengan sempurna. Makanya ya kalau kita bandingkan bagaimana sih ya kondisi sholatnya orang-orang terdahulu, khususnya para sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, para salafus sholihin dengan kita sekarang ini sungguh sangat jauh sekali, ya. Jauh sekali perbedaannya, ya. Kalau orang-orang dulu ya mereka melaksanakan sholat karena memang sudah mengenal Allah, ya. Mengenal Allah terlebih dahulu, ya, sehingga paham betul ya bagaimana cara kita menyembahnya. Siapa yang kita sembah, ya, apa yang kita persembahkan, gitu kan. Ya. Masya Allah, Pak. Jadi ya ketika ditunaikan sholat itu ya maka bisa ditunaikan dengan khusyuk, dengan penuh kenikmatan, gitu kan. Ya. Ya memang di dalam fikih ada memang kajian tentang kaifiat sholat, gitu. Tapi tidak ada ya bab yang menjelaskan tentang cara-cara sholat yang khusyuk, begitu. Bagaimana cara-cara sholat yang khusyuk? Ada juga pemahaman bahwa ya di antara untuk menghadirkan sholat yang khusyuk itu ya minimal kita bisa memahami bacaan-bacaan yang kita baca ketika kita sholat. Karena memang seluruh rangkaian sholat itu semuanya berbahasa Arab. Ya. Tapi kalau memang salah satu cara untuk dapat khusyuk, ya, kita dapat memahami atau menerjemahkan seluruh bacaan-bacaan kita, ya, tentunya orang-orang Arab dan sekitarnya mereka akan lebih apa? Sholatnya akan paling khusyuk. Tapi tidak demikian. Jadi bisa memahami bacaan-bacaan sholat dalam bahasa Arab itu tidak menjamin ya sholat kita menjadi khusyuk, ya. Jadi faktor ya yang paling menentukan kehusyukan kita adalah kita mengenal dulu siapa yang kita sembah, gitu kan. Siapa yang kita sembah di dalam melaksanakan sholat itu, ya. Coba kita perhatikan dalam sejarah, Masya Allah, ya, bagaimana khusyuknya orang-orang terdahulu dalam melaksanakan sholat, ya. Bahkan diceritakan ada anak panah, ya, ada anak panah yang yang ketika mereka sedang sholat, gitu kan, mereka tidak bergeming sedikit pun, tidak meninggalkan
daripada sholatnya. Kemudian contoh lagi misalkan Sayyidina Umar bin Khattab, ya, ketika beliau sholat, ya, kemudian musuh yang bernama Abu Lu'lu' gitu kan menikam dirinya dari belakang, ya. Nah, lantas Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tidak membatalkan sholat mereka langsung, ya, tidak bergeming sedikit pun, ya, padahal senjata sudah menancap di punggungnya, ya. Kemudian juga Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ya, beliau juga dalam kondisi sedang sholat subuh kemudian ditikam oleh Abdurrahman ibnu Muljam, sama begitu juga, tak bergeming sedikit pun ketika mereka sedang melaksanakan sholat, tetap khusyuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada salah satu sahabat, ya, yang ketika mereka takbir, ya, maka takbirnya itu gemetar seluruh tubuhnya, gitu kan. Kenapa? Ya, karena rasa khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai-sampai Nabi mengatakan, orang ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah akan masuk surga tanpa hisab. Siapa dia? Dia adalah, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya, yang menjadikan mertua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang oleh Nabi dikatakan, ya, bahwa pahalanya sahabat ini tidak sebanding dengan amalan-amalan seluruh manusia. Artinya, ya, kalau kita cari siapa di antara manusia selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amalannya yang paling baik, ya, maka tidak ada kecuali adalah Abu Bakar Siddiq. Jadi pada saat itu Abu Bakar Siddiq adalah orang nomor 2 setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi amalannya. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, kenapa para sahabat orang-orang terdahulu, ya, mereka merasakan kenikmatan dalam sholat, khusyuk dalam melaksanakan sholat? Karena mereka melaksanakan sholat adalah mengenal Allah terlebih dahulu. Jadi Allah mereka kenal, ya, kemudian lalu melaksanakan sholat, ya. Sedangkan kita, ya, kita berusaha, ya, untuk melaksanakan sholat khusyuk, ya. Ketika kita mengatakan sholli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblah, adaan makmuman atau imaman, Allahu Akbar, gitu kan. Ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar, apa yang terbayang dalam hati kita, dalam ingatan kita? Ya, terkadang melenceng, gitu kan, ingat kepada pekerjaan, ya, ingat kepada cicilan, ingat kepada janjian, hatta, ya, sampai-sampai peristiwa-peristiwa masa lalu, ya, yang memang sudah lama sekian tahun teringat kembali ketika kita melakukan takbir, ya. Jauh, ya, jauh dari apa? Jauh dari kehusuan, jauh dari kenikmatan, tidak ada rasa, ya, ini tidak ada rasa dalam sholat. Nah, ini penyebabnya apa? Penyebabnya karena kita belum mengenal Allah, belum makrifat kepada Allah dengan sempurna, gitu kan. Nah, kalau istilah dalam ilmu tasawufnya, sholat kita itu baru sebatas kulitnya, ya. Kulit, ya, karena kita masih, ya, makomnya masih makom syariat, gitu kan, ya. Jadi isinya masih jauh, kemudian juga rasanya juga masih jauh, begitu kan. Tapi kalau, ya, kita melaksanakan sholat kemudian diawali dengan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah, ya, sholat itu akan terasa khusyuk, ya. Beda dengan kita, gitu kan. Ya, terutama saya sendirilah, gitu kan. Ketika masih muda, gitu kan, terkadang yang kita lakukan sholat itu apa? Sengaja, ya, membaguskan bacaan-bacaannya, begitu kan. Surat-surat yang kita baca lama, gitu kan. Bahkan yang kita ingat, ya, di dalam sholat itu adalah bacaan-bacaan sholat itu, gitu kan. Takut bacaannya salah dan lain sebagainya. Sedangkan
Allah sendiri yang harus kita ingat ketika kita sholat, ya itu dilupakan. Ya. Kira-kira sholat apa? Ya, sholat model apa seperti itu? Sedangkan kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya, aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat. Ya, untuk apa sholat itu? Li zikri, untuk mengingatku. Ya. Jadi seandainya ketika kita sholat, ya Allahu Akbar, ya, lebah Allahu Akbarnya masih ingat kepada Allah. Tapi setelah itu kemana tahu ya. Nah kira-kira ya, sholat seperti apa yang mudah seperti itu. Ya, kalau sholat sama sekali tidak mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya pertanyaannya bagi kita semua ya, apakah sulit ya mengingat Allah ketika kita sholat? Ya, apakah mudah ya kita mengingat Allah ketika kita sedang sholat? Ya jawabannya ini relatif Pak ya. Itu sangat tergantung bagaimana kondisi kita. Ya. Mudah kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita sholat. Ya. Tentunya bagi orang-orang yang sudah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sulit ya ketika kita sholat mengingat Allah, gitu kan? Tentu bagi mereka yang belum mengenal Allah. Ya terkadang secara secara sungguh-sungguh kita sudah niat dari awal ketika kita mengatakan usolli fardal maghribi ya, sampai Allahu Akbar itu kan berusaha untuk mengingat Allah, tapi pas pelaksanaannya gitu kan itu pikiran melayang ya kemana-mana. Nah itu model sholat saya ya, model sholat saya pribadi ya. Memang secara teoritis ya, bagaimana mungkin kita bisa mengingat sesuatu ya yang kita tidak kenal ya, walaupun kita usahakan untuk mengingatnya ya, tetap aja ya itu akan lupa gitu kan. Contoh misalkan ya, saya kasih gambaran, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kenal nggak dengan neneknya nenek saya? Neneknya nenek saya. Jangankan bapak, saya sendiri kan, kalau nenek punya nenek lagi gitu kan, ya melihat mukanya saja enggak. Ya, coba kita ingat-ingat terus gitu kan dalam kehidupan sehari, nggak mungkin bisa ingat ya. Ya, jadi sulit untuk mengingat sesuatu yang memang betul-betul kita tidak kenal. Ya. Makanya ketika kita sholat, ya kalau kita belum makrifat kepada Allah, akan sulit menerapkan ihsan. Ya. Pada pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ihsan adalah kau sembah Allah seakan-akan kau melihatnya. Tapi jika tidak melihat Allah, tidak bisa menghadirkan Allah ketika kita sedang sholat, yakinkan dalam hati Allah ya memperhatikan kita. Allah melihat kita. Nah ini ya. Jadi akan sulit menghadirkan ihsan ya, manakala kita belum mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Di sini berarti kalau tingkatan ihsan itu adalah kita bisa melihat Allah. Tapi jangan dipahami melihat Allah itu melihat dengan apa? Dengan mata telanjang. Karena Allah bukan ya zat yang terdiri dari partikel-partikel seperti makhluk. Allah itu adalah mukhalafatul hawadisi. Allah berbeda dengan makhluk. Ya, laisa kamisli sayun. Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Lalu bagaimana kita bisa ya melihat Allah? Ya tentunya melihatnya dengan mata batin, dengan rasa gitu kan. Nah ini ya. Ya masalahnya kita ya belum kenal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Apakah ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, apa yang terbayang di dalam batin kita? Ya, paling-paling yang terbayang apa? Angan-angan kan? Kalimat apa?
kalimat Allah yang terdiri daripada alif, lam, dan ha. Ya. Nah, kalau yang terbayang seperti kalimat Allah, gitu kan, ya, tentunya kita tanda tanya Allah yang mana yang akan kita sembah. Kalau ternyata Allah yang apa, yang tulisan seperti alif, lam, dan ha, itu berarti kita menyembah apa? Menyembah tulisan. Sedangkan tulisan apa? Tulisan itu adalah makhluk, gitu. Nah, saya tidak mengatakan ya syirik itu kan. Ya, tapi kalau kita menyembah selain Allah dalam kajian tauhid itu berarti sudah syirik. Jadi jika angan-angan yang terbayang ya ketika kita sholat itu Allah itu tulisannya apa? Ada lapan Allah, apa tulisan Allah, berarti kita menyembah tulisan, berarti kita menyembah makhluk. Lalu apa yang harus kita luruskan? Yang kita sembah itu adalah zat, ya. Yang kita sembah itu adalah zat yang bernama Allah. Kata siapa? Ini kata Allah sendiri di dalam Al-Quran. Allah berfirman, Innani anallah. Sesungguhnya saya itu adalah Allah, kata Allah, ya. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa'buduni, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li dzikri. Dan dirikanlah salat adalah untuk mengingatku. Nah ini Pak, ya, Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian. Jadi Tuhan kita itu Allah namanya, kata Allah sendiri. Ya. Nah ini, jadi pemahamannya ke sana. La ilaha illa ana, ya, tidak ada Tuhan kata Allah selain aku. Ya. Fa'buduni, maka sembahlah aku, ya. Wa aqimis shalah li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah ini patokannya, ya. Jadi kalau berdasarkan ayat ini, kalau kita sholat tidak mengingat Allah, gitu kan, maka ya sholat seperti apa yang kita lakukan, gitu kan. Itu faktornya karena kita belum mengenal Allah dengan sempurna, ya. Nah, dalam metode apa sholat itu khusyuk, ya, tentunya baik dari sisi syariat maupun dari sisi apa namanya hakikat atau akidah, ya, maka kiblat kita itu memang harus, ya, harus betul-betul fokus, ya. Kenapa? Ya, di dalam syariat itu kita harus menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Nah, kiblat Ka'bah itu adalah kiblat bagi tubuh, ya. Artinya seluruh manusia ketika melaksanakan sholat, ya, di seluruh dunia itu harus menghadap Ka'bah. Tidak sah, ya, sholat tanpa menghadap Ka'bah, karena itu menjadikan apa? Syarat, ya, syarat sholat. Tapi jangan lupa, ya, Ka'bah itu adalah kiblat tubuh, kiblat jasmania, gitu kan, ya. Jadi ya kalau kita melaksanakan umroh atau haji, gitu kan, ya, posisinya posisi kita di mana saja tetap, ya, jasad ini, tubuh ini harus menghadap ke Ka'bah. Tapi kalau hati, kolbu, ya, apa namanya, ruhaniyah kita, ya, kiblatnya adalah apa? Kiblatnya adalah hati, gitu kan. Ketika kita sholat, maka kolbu kita harus terisi dengan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kalau tubuh misalnya komitmen, gitu kan, ya, apa nama, menghadap Ka'bah. Kalau misalkan ternyata ruh kita tidak menghadap apa namanya ke dalam hati kita, kalbu kita, ya, itu berarti yang khusyuk sholat itu hanya apa? Hanya fisik saja, ya. Sedangkan ruh kita, ya, tidak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ya, apa namanya, bagaimana caranya kita sholat, ya, tentu cara sholat khusyuk tentunya kuncinya adalah kenali dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita berusaha misalkan paham benar dengan apa arti-arti bacaan sholat,
Tapi kalau belum mengenal Allah, ya saya yakin ya kita tetap hati kita akan melayang kemana-mana ketika kita sedang sholat. Nah, kata ulama ada beberapa metode, ya, ada beberapa kiat, ya, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ada yang melalui konsep tauhid, ya, tauhid uluhiyah, kemudian tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah. Kalau melalui konsep tauhid uluhiyah adalah ya, kita meyakini ya bahwa tidak ada ilah, ya, tidak ada Tuhan ya yang berhak kita sembah ya illallah. Maka ketika kita mengucapkan la ya itu namanya menafikan. Tidak ada Tuhan. Pokoknya di dunia tidak ada Tuhan. Tuhan apapun tidak ada. Ya, itu namanya menafikan. Lalu setelah kita menafikan, mengisbatkan illallah, ya. Jadi yang ada Tuhan itu hanya Allah, gitu kan? Hanya Allah. Jadi ketika kita sedang sholat, ya, kita nafikan semua Tuhan-Tuhan itu, ya. Nah, Tuhan itu kan adalah sesuatu yang bisa mendominasi diri kita. Bisa aja jabatan jadi Tuhan, anak jadi Tuhan, duit jadi Tuhan, ya. Ya, sesuatu yang yang membuat kita tenang ya itu adalah Allah. Sesuatu yang membuat kita aman itu Allah. Tapi ketika kita mentuhankan jabatan, mentuhankan harta gitu kan, ini berarti kita belum menafikan Tuhan. Ya. Maka ketika mengucapkan la, ya kita nafikan semua Tuhan, ya, dan kita tetapkan hanya satu Tuhan yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini metode pengenalan Allah dengan metode tauhid uluhiyah. Ada lagi tauhid rububiyah, ada lagi tauhid ubudiyah. Nah, itu nanti bahasannya memerlukan waktu yang agak lama gitu kan. Kemudian ada lagi metode untuk mengenali Tuhan adalah dengan cara metode mengkaji diri. Ini di dalam kitab Sirul Asrar dijelaskan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya. Siapa orang yang mengenal dirinya, ya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Ya. Jadi mencari Tuhan, ya, mengenal Allah, kita jangan jauh-jauh, ya. Jangan kemana-mana. Cari Allah itu, cari Tuhan itu, ya, pada diri kita, ya. Ya, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, dia ketika itu dia mencari siapa sih Tuhan saya. Dia lihat bintang di langit pada malam hari, gitu kan. Kata Nabi Ibrahim, inilah Tuhan. Tapi ketika bintang itu redup, ya, hilang, ya, dia nggak suka yang, oh ternyata ini bukan Tuhan. Masa Tuhan bisa redup, masa Tuhan bisa hilang. Lalu ketika dia menyaksikan bulan, wah ini lebih besar daripada bintang, gitu kan. Inilah Tuhanku, kata Nabi Ibrahim. Tapi ketika bulan itu redup, bulan itu hilang, ya, dia katakan ini bukan Tuhan. Lalu dia ya menemukan yang lebih besar daripada bulan, yaitu matahari. Ada Rabbi, inilah Tuhan, ya, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ketika matahari terbenam, ya, dia mengatakan ini bukan Tuhan. Jadi ternyata ya Tuhan itu adalah ada pada diri kita, gitu kan. Wa fi anfusikum, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada diri kamu itu ya terdapat aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalah tubsirun, kenapa kamu tidak berpikir? Kenapa kamu tidak pahami? Kenapa kamu tidak meneliti, gitu kan? Nah ini ya. Jadi kalau kita mengenal diri kita, pasti di sana kita akan mengenal Allah. Karena diri kita itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, gitu kan. Pada diri kita itu ada jasmani, ya, kemudian juga ada
ruhani, ada juga qalbi, ada juga sirru, ya apa namanya, rahasia diri gitu kan. Nah ini perlu dikaji pada waktu-waktu khusus ya. Yang jelas ya, kalau kita ingin mengenal Allah ya, maka kaji dulu diri kita masing-masing ya. Nah ini metode ya, ini salah satu metode menurut para ulama. Jadi siapa yang ya mau kenal dengan Allah, maka kenali dulu diri kita ya. Pada diri kita itu ada Allah, tapi jangan dipahami secara syariat Pak ya. Kalau begitu Allah bertempat, kalau begitu Allah ada pada diri manusia, bukan begitu gitu kan, bukan begitu pemahamannya ya. Jadi diri manusia itu penuh misteri ya, penuh rahasia gitu kan ya. Bahkan Nabi sendiri bersabda dalam salah satu hadisnya ya, al insanu sirri ya, manusia itu adalah rahasiaku, kata siapa? Kata Allah gitu. Karena hadis kursi itu hakikatnya Allah yang berfirman gitu kan, wa ana sirrahu ya, dan aku adalah rahasia manusia, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang yang ingin mengenalku, maka teliti dulu, pahami dulu bagaimana apa namanya manusia itu sendiri. Jadi laboratorium untuk pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala menurut kajian daripada kitab Sirul Asrar itu adalah kita harus rajin-rajin mengkaji diri gitu kan. Nah, kemudian ya ada lagi metode yang lain yang disampaikan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Jadi minimal kalau kita kenal dengan Allah itu adalah harus tahu asmanya ya, namanya siapa Tuhan kita, kemudian sifat-sifatnya gitu kan ya, apalnya, kemudian baru terakhir adalah zatnya ya. Maka ketika kita kenal, kalau metode Abu Hasan Asy'ari itu adalah untuk mengenal Allah, maka kita harus mengkaji sifat 20. Jadi Allah ya itu memiliki sifat wajib ya yang jumlahnya 20, sifat mustahil 20, sifat jaiz apa namanya, berapa sifat jaiz? 1 ya, jadi totalnya 41. Itu terhimpun di dalam kalimat la ilaha illallah. Ini menurut metode daripada Abu Hasan Al-Asy'ari ya. Dia adalah salah satu imam ulama yang pencetus madhab ahli sunnah wal jamaah ya. Maka wajib ya bagi kita ya, sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kenal dengan siapa? Dengan sifat-sifat Allah ya. Bahkan ya pada diri manusia itu juga ada sifat Allah ya. Contohnya adalah 7 sifat itu. Sifat qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Jadi 7 sifat yang sifat Allah yang dinisbatkan kepada manusia. Kita berkuasa, itu kan? Itu sifat siapa? Sifat Allah ada pada diri kita ya. Kemudian ya Allah bersifat murid ya, berkehendak, itu juga ada pada diri kita ya. Kita ingin sholat ya karena memang ada sifat Allah di dalam diri kita, itu kan. Kita berkeinginan. Kemudian kita juga bisa melaksanakan sholat itu karena kudratnya Allah. Karena pada diri kita ada sifat kudrat ya. Kita mampu melaksanakan sholat itu karena adalah sifat kudratnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dipahami yang melaksanakan sholat itu apa nih, lepas ya daripada kudrat iradatnya Allah. Jadi semua yang kita lakukan ya, amal ibadah apapun yang kita lakukan itu semua tidak terlepas dari kudrat dan iradatnya Allah. Kita tadi bisa melaksanakan sholat subuh karena apa? Karena kudrat iradatnya Allah. Kita sekarang bisa melaksanakan pengajian, itu pun karena kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada tubuh kita ya. Jadi manusia itu bisa mulia, kenapa? Karena ada sifat-sifat Allah pada kita ya, pada makhluknya yang bernama
manusia. Nah inilah ya bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian kajian atau metode-metode bagaimana kita mengenal Allah ya. Dan itu harus terus kita lakukan supaya apa? Supaya kita betul-betul sempurna pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah sempurna pemahaman kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita melakukan ibadah ya, khususnya sholat, maka akan lahirlah kehusuan ya. Karena jelas yang kita sembah itu wujudnya ya, tapi jangan dipahami wujud makhluk gitu kan ya, jangan dibayangi Allah itu seperti gini gitu kan ya. Cukup kita pahami secara ma'rifat ya, secara apa rasa gitu kan. Karena di dunia apa contoh-contohnya ada pada lingkungan kita sendiri. Misalkan kita kipas angin itu kan, ada angin kan. Kalau kita lihat mana sih bentuk angin gitu sendiri kan, kan tidak bisa kita lihat gitu kan. Tapi bisa kita rasakan begitu kan. Ya sama ketika kita sedang sholat, ya kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Kita rasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala bersama kita. Ya. Nah ini ya, karena Allah itu dekat dengan kita selama kita ingat kepada Allah. Maka ketika orang jauh dari Allah, ya itu mungkin kondisinya adalah orang itu lupa sama Allah. Jadi ketika kita sholat selalu ingat sama Allah, berarti itu Allah dekat dengan kita. Nah inilah Bapak dan Saudara sekalian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Kajian kita ya temanya adalah tema akhlak ya, kesadaran mengingat Allah atau dengan bahasa lain ma'rifatullah ya, cuman baru sampai pembukaan ya, jadi belum sampai kepada substansinya ya. Mudah-mudahan di pertemuan yang lain ya atau kesempatan lain kita lanjutkan kajian ini, tentunya tentang masih kesadaran mengingat Allah, tapi kita mengacu kepada substansinya, supaya lebih paham gitu kan. Kalau sekarang hanya sebagai mukadimahnya saja. Demikian barangkali yang bisa sampaikan, dan bila mana nanti ada yang kurang paham, kurang jelas, ya silahkan untuk ditanyakan. Insya Allah saya akan jawab kalau memang itu bisa saya jawab. Kalau pertanyaan sulit mungkin itu jadi PR ya bagi saya. Terima kasih. Enggak. Saya serahkan kepada moderator. Demikianlah wasiat materi yang akan disampaikan Ustaz Haji Muhammad Sanusi. Bagi yang mau dipertanyakan, waktu masih ada 5 menit lagi ya. Kita berikan 2 pertanyaan buat yang bertanya tentang materi yang akan disampaikan, yaitu tentang ma'rifatullah ya, tentang mengenal Allah. Memang berat Pak ya, kita untuk materi berat baru bisa mengerjakan tentang gerakan ya, tapi tentang mengingatnya mah jauh sekali Pak gitu kan. Tadi takbir masih ingat Allah, pas habis takbir ingatnya sama yang lain gitu. Banyak seperti itu para makhluk yang ngomong. Silakan bagi yang mau dipertanyakan, silakan kita materi ini juga bisa paham ya, mudah-mudahan paham semua ya, walaupun sambil menunggu ya apa yang kita dapat. Kalau saya sudah berikan tentang ma'rifatullah, tentang Allah dan gerakan sholat kita harus diiringi dengan ingat terus sama Allah. Tapi tidak sekali yang tidak. Kenapa? Ada yang bertanya. Mangga silakan Bapak. Udah paham semua. Ya mangga silakan. Pak Haji ya, Pak Haji ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ada salah para ahli mengatakan kalau mengenal Allah adalah Allahu ismun wujud
Allahu ismun wujud. Ya, 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 sama-sama. Oh, ini pertanyaannya super berat ini ya. Saya sendiri ini baru baru eh, baru mendengar gitu. Allahu, ya kalau kita pahami secara letterlek ya bahasa, Allah itu Allah, isman itu nama, wujud itu yang ada. Ya mungkin bisa saya luruskan ya, la maujud illallah. Ya. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi Allah itu esa, Pak. Ya, esa Allah itu. Ya, keesaan Allah itu mutlak. Ya, bahkan orang-orang tasawuf memaknai la ilaha illallah itu adalah la maujud illallah. Tidak ada yang wujud ya kecuali Allah. Nah ini kita ini wujud kan, ada kan? Ya. Manusia itu wujud ada, ya. Tapi sebetulnya adanya manusia itu sumbernya dari Allah juga, ya. Pada hakikatnya manusia itu nggak ada hakikatnya. Tapi kalau syariatnya ada kan? Hakikatnya manusia nggak ada. Nah, coba sekarang kita kaji diri kita. Kita ini tubuh kita terdiri dari 4 lapis, 4 dimensi. Pertama jasad. Ya, jasad itu ya asalnya dari apa? Asalnya dari tanah. Ketika Allah menciptakan Adam, ya itu dari tanah liat, gitu kan. Maka kecenderungan manusia hidupnya itu tergantung daripada tanah, ya. Maka asal dari tanah kembali kepada tanah, gitu kan. Ya, itu jasadiahnya. Ya. Jadi bapaknya jasad itu siapa? Bapaknya jasad Adam, gitu kan. Ya. Nah sekarang ruh, gitu kan. Nah, ruh manusia itu, ya itu asalnya daripada Nur Muhammad. Nur Muhammad dari mana? Nur Muhammad itu daripada Nurjat. Nurjat itu adalah sumbernya daripada Allah, gitu kan. Jadi sebelum Allah menciptakan apa? Alam dunia ini, ya, menciptakan matahari, menciptakan bulan, seluruh alam raya, Allah ciptakan dulu siapa? Nur Muhammad. Makanya ada hadis mengatakan, kalaulah Allah ya apa namanya tidak ingin menciptakan langit dan bumi dan seluruh makhluk, maka Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, gitu kan. Jadi seandainya Allah tidak menciptakan Nabi Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Ya. Jadi bapaknya ruh itu adalah Nur Muhammad. Jadi makanya Nabi Adam kan pertama ya. Kenapa Nabi Adam itu tidak disebut sebagai Nabi awal? Nabi awal itu adalah ya, Nabi Muhammad. Ya. Awal dan akhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena memang dari Nur Muhammad, gitu kan. Ya. Terus gitu kan. Akhirnya sampai kepada kita ya. Makanya ya dikatakan la maujud illallah, ya. Sebetulnya tidak ada yang maujud itu kecuali Allah. Ya, hakikatnya semua manusia, semua makhluk itu adalah satu tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika kita memaknai la ilaha illallah itu la maujud illallah, tidak ada yang maujud kecuali Allah. Itulah pengesaan yang mutlak. Ya. Kita ini apa? Ya kita ini bayangan-bayangan gitu. Kalau misalkan kita motokopi gitu kan, Kalau yang aslinya berapa? 1 kan? Ya. Kita fotokopi sekian triliun lembar gitu kan? Ya. Ini yang aslinya ada nggak sebetulnya asalnya? Yang aslinya, yang fotokopiannya? Nggak ada kan? Kita ini semua nggak ada. Jadi, maka pantas tidak ada yang mewujud, tidak ada yang ada kecuali Allah. Itu secara hakikat pemahamannya. Jangan dipahami secara syariat. Masa kita ada dikatain nggak ada gitu. Jadi itu hakikatnya. Itu mungkin begitu ya. Tapi ini baru pemahaman saya gitu kan. Yang tadi pertanyaannya kan saya juga baru dengar kalimat itu.
Cuman saya luruskan seperti itu. La mawjud illallah. Tidak ada yang wujud ya di dunia ini kecuali wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah uh, penghesaan yang sempurna begitu. Jadi sepertinya Allah itu sudah esa, nggak perlu kita esakan. Cuman ketika kita mengesahkan Allah, jangan sampai kita upaya kita tidak terjerumus kepada kesirikan begitu. Makanya ya kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu esa namanya, esa sifatnya, esa afalnya dan esa zatnya. Ya termasuk tadi la mawjud illallah. La ilaha illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Kalau pemahaman syariat la ilaha illallah itu apa? La ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak ya untuk disembah dengan benar kecuali Allah. Kalau orang ma'rifat la mahbud illallah. Tidak ada yang dicintai, yang ia sukai kecuali Allah gitu. Nah, ini udah melebar kemana-mana ya. Jadi seperti itu ya. Jawaban saya terkait dengan pertanyaan Pak Haji ya. Tadi pertanyaannya apa tadi? Allahu ismun mawjud itu ya. Allahu ismun mawjud itu. Jadi la mawjud illallah. Sebenarnya itu. Iya, itu benar. Jadi wujudnya kita itu asalnya nggak ada gitu. Sekarang nggak ada. Itu karena wujudnya Allah gitu. Ya. Cuman dalam berusaha kita mengenal Allah ya. Jadi jangan dipahami manusia itu bisa mengenal Allah ya. Kalau manusia bisa mengenal Allah itu tidak mungkin. Jadi sehebat apapun manusia itu tidak akan sanggup mampu untuk mengenal Allah. Karena apa? Karena kata Nabi sudah memberikan warning ya. Ya, apa kata Nabi dalam hadisnya? Ya. Tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Telitilah ciptaanku kata Nabi. Ya, apa kata Allah gitu kan? Jangan meneliti tentang apa? Tentang aku, tentang zat. Fa innakum la taqdiruna qadrah. Kamu tidak akan sanggup, tidak akan mampu otakmu untuk meneliti Allah. Maka manusia sehebat apapun tidak akan sanggup untuk mengenal Allah. Yang ada adalah Allah memperkenalkan dirinya kepada manusia melalui apa? Melalui ciptaan-ciptaannya itu. Ya. Wa fi anfusikum, dan di dalam diri kamu itu ada aku kata Allah. Apalah takilun, apalah tak subsirun, apakah kamu tidak memikirkan, apakah kamu tidak meneliti, ya, apakah kamu tidak berpikir gitu kan. Gitu. Jadi jangan jauh-jauh mencari Allah, itu di diri kamu ada. Kata siapa? Kata Allah, karena Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Gitu. Bukan manusia mencari Allah meneliti, nggak akan sanggup. Ya. Karena Nabi dalam hadisnya tadi sudah memberikan warning. Ya. Wala tafakkaru fil khaliqi fa innakum la taqdiruna qadrah. Jangan kamu meneliti Allah, ya, bagaimana bentuknya, rupanya, zatnya, kamu tidak akan sanggup. Tapi ya pikirkanlah, telitilah ciptaannya siapa? Kita kan ciptanya. Kalau kita sudah meneliti diri kita, itu akan ketemu dengan Allah. Ya, akan ketemu. Ya, itu maksudnya ya. Maksud daripada pertanyaan Pak Haji tadi mungkin seperti itu. Ya. Jadi Allah memperkenalkan dirinya ya kepada kita melalui ciptaannya. Kalau kita sengaja meneliti Allah, itu tidak akan bisa. Ya, karena Allah bukan terdiri dari partikel-partikel benda. Ya. Allah itu adalah ismujat ya, yang memang mukhalafatul lil hawadisi laisa kamitslihi syai'un. Ya. Jadi berbeda dengan makhluk. Paham aja ya? Mudah-mudahan belum paham. Supaya penasaran lagi. Ada lagi nggak? Ada lagi? Ya.
Mungkin Bapak takut-takut ya kepleset itu. Ya memang kalau kajian apa ma'rifat itu adalah kajian yang sangat sensitif gitu kan. Tapi ya itu hukumnya wajib Pak. Ya. Wajib kita mengenal Allah gitu kan. Ya. Awal wajibul ala insan ma'rifatun ilahi bistighfar. Jadi kewajiban pertama manusia itu adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang sempurna. Jadi tidak taklid. Ya. Kalau syariat bisa taklid. Ya. Tapi kalau iktikad, kalau keyakinan itu nggak bisa taklid. Ya, nggak boleh taklid, harus berdasarkan keyakinan sendiri gitu kan. Ya, saya kenal sama Allah seperti Bapak saya juga bertuhan sama Allah, saya juga akan bertuhan sama Allah gitu kan. Ya, kiai saya bertuhan kepada Allah, saya juga bertuhan kepada Allah. Itu namanya taklid gitu kan. Jadi harus keyakinan diri sendiri. Kalau syariat pikir ya taklid halal hukumnya boleh. Kalau memang bagi yang tidak ada waktu untuk apa? Untuk mengkaji ilmu-ilmu tersebut begitu kan, karena faktor biaya dan sebagainya. Ya kan kalau kita mesantren lagi kan repot, udah punya anak dan bini gitu kan. Ya kita taklid aja lah sama para apa namanya mujtahid, ya, para imam gitu kan. Tapi kalau dalam sisi tauhid nggak bisa taklid, harus keyakinan sendiri, gitu kan? Harus berusaha untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Pak. Ada lagi? Hah? Jadi Bapak cari dah apa? Coba di surat Az-Zariyat ayat 21 gitu kan. Surat Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Itu bahasa Allah ya. Jadi kata Allah, akulah yang ada di kamu itu ya. Itu bahasa Allah untuk memperkenalkan dirinya gitu kan. Ya. Jadi teguran ya bagi Allah Subhanahu wa bagi kita ya, silahkan teliti aku ya pada ciptaan-ciptaanku, khususnya yang paling dekat adalah diri kamu sendiri ya. Jadi bahkan Allah menegur gitu kan, apakah kau tak pernah berpikir gitu kan, apakah kau tak pernah atau tak mau tahu tentang dirimu gitu kan, udah apa kamu masa bodoh terhadap dirimu sendiri gitu kan, harus kita pikirkan gitu kan. Teliti supaya apa? Supaya kita paham betul ya bagaimana posisi kita gitu kan. Ya, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu kan. Ini maksudnya semuanya berpusat kepada man arofa robbahu apa? Man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Ya, siapa orang yang kenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya gitu kan. Jadi kajian ini Allah perintahkan juga di dalam surat At-Tariq ya. Fal yanduril insanu mimba kulik ya. Ya. Jadi apakah kamu tidak memperhatikan ya bagaimana manusia Allah ciptakan gitu kan. Jadi manusia itu kan kalau kita teliti itu ada 4 dimensi jasmani ya. Jas itu apa? Jas itu kan pakaian itu kan ya. Jas itu pakaian jasmani gitu kan. Ya, ada dimensi kedua adalah ruhani atau ruh gitu kan. Dimensi ketiga adalah qalbun ya. Dan dimensi keempat adalah sir ya, sirrun ya. Rahasia diri gitu kan. Nah, disitulah ya yang dikatakan Allah ya al-insanu sirri, manusia itu adalah rahasiaku. Sedangkan aku kata Allah wa ana sirau, dan aku adalah rahasia manusia. Jadi kalau ingin tahu denganku itu ya teliti dulu, pikirkan dulu bagaimana ciptaanku yang bernama manusia. Itu akan ketemu dengan Allah. Nah ini ya. Jadi hadis kursi itu adalah hadis yang memang redaksinya dari Nabi, tapi isinya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi mengatakan al-insanu siri, manusia itu adalah rahasiaku, siapa yang ngomong? Siapa yang berfirman? Allah kan? Bukan Nabi. Ya.
wa ana sirrahu. Sama dengan kita ini, Pak, ya. Ketika kita menyembelih hewan, gitu kan. Kenapa harus menggunakan kalimat apa? Bismillahi. Kenapa? Sebetulnya apa sih hak kita, ya? Kita nyiptakan hewan, enggak itu kan? Memelihara ikan, memelihara hewan, enggak? Tiba-tiba kita mau mau mematikan gitu. Apa hak kita terhadap hewan itu? Enggak ada kan? Kenapa kita menggunakan kalimat Bismillah? Ya, berarti kita yang mematikan hewan itu apa? Siapa hakikatnya? Allah. Kita enggak berhak mematikan hewan itu. Ya. Jadi ketika kita meletakkan pisau gitu kan atau golok di leher di leher binatang, kita katakan atas nama Allah. Jadi yang mematikan itu bukan saya, tapi Allah. Ya. Ya contohnya misalkan ini masjid ya, kadang-kadang ini masjid Baitur, masjid Agung gitu kan. Yang akan meresmikan itu adalah tadinya gubernur Jawa Barat. Siapa? Heriawan. Ya. Tapi sehubung Pak Heriawan sedang berhalangan, maka dia menitipkan apa? Surat kepada siapa? Kepada Lurah Pengasinan yang bernama Bapak Mulyadi. Kemudian Bapak Mulyadi lah yang meresmikan apa? Masjid Baitur Rahim. Ya. Tapi pakai AN, atas nama Gubernur Jawa Barat, saya nyatakan masjid ini resmi dibangun. Gitu. Pertanyaannya, hakikatnya siapa yang meresmikan Masjid Baitur Rahim? Gubernur Jawa Barat. Pak Mulyadi mah cuma apa? Atas nama gitu. Maka ketika kita menyembelih hewan gitu kan, nggak boleh itu nggak pakai nama Allah, haram hukumnya. Karena yang mematikan hewan itu bukan kita, Allah. Karena Allah yang menciptakan, dia sendiri yang mematikan. Ya, kita nggak berhak. Itu bahasa hakikatnya gitu kan. Ya kalau syariatnya mah kita yang motong kan, pakai bola sama pisau. Tapi hakikatnya siapa yang mematikan? Allah. Kita mah nggak berhak. Ini juga bagian daripada mengesahkan Allah. La maujud illallah. Tidak ada yang ada di dunia ini kecuali Allah gitu. Nah, jadi berarti tunggal Allah itu. Ya, betul-betul esa. Ya. Kita itu nggak ada asalnya. Nggak punya hak kita untuk mematikan binatang. Makanya Bismillah itu atas nama Allah. Allah lah yang mematikan ruh, yang mengambil ruh binatang ini, karena memang dia yang menciptakannya, kita nggak berhak gitu. Ya, kayak kan kalau kita motong gitu kan, udah sapat ya, udah potong, udah putus lehernya, tapi masih hidup. Itu mungkin yang motongnya apa? Aku yang motong. Ya. Siapa aku? Nggak ada tuh aku gitu. Ya makanya hilangkanlah pada diri kita sifat-sifat keakuan, sifat-sifat anania. Ketika kita sedang sholat, hakikatnya yang bisa menggerakkan saya bisa sholat itu Allah, gitu kan. Maka disitulah ya kita tidak ada rasa kesombongan itu kan. Ya, ketika dalam sholat, kalau kita masih merasakan kita yang sholat, ya kita yang mampu untuk melaksanakan sholat, mengenyampingkan Allah. Ya. Saya yakin sholat kita juga ya, akan apa? Patokannya yang tadinya ingat kepada Allah, bacaan. Ya. Jadi bacaan yang diingat. Aku salah nih bacaannya gitu kan. Diingetin terus bacaannya itu. Berarti sholatnya mengingat bacaan itu, bukan mengingat Allah. Gitu kan. Ya, itu. Jadi ini juga termasuk la mawjud illallah. La ilaha illallah, la mawjud illallah. Ada lagi Pak? Cukup? Ya. Mari sama-sama kita tutup ya pengajian kita ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap membimbing kita ya, memberikan petunjuk kepada kita, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lalai ya, lalai mengingatnya. Karena Allah sendiri dikatakan, jadi ana inna dzanni itu kan. Jadi saya ini adalah
tergantung kepada prasangkaan hambaku. Ketika hambaku mendekat, ya maka aku akan lebih mendekat. Jadi ya kita dalam hidup ini tidak lepas, ya, bahkan sedetik pun ya jangan sampai ada kelalaian. Ya. Jadi selama napas masih ada pada tubuh kita, maka selama itu kewajiban kita untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mengingat Allah itu bukan di lidah, bukan di lisan, tetapi di hati. Jadi kapanpun dalam kondisi apapun itu bisa. Sedang kerja, sedang naik mobil, sedang berjalan, ya sedang duduk, ya bahkan sedang ngobrol juga dengan teman-teman, hati tetap bisa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati ini sudah terisi dengan Allah, insya Allah, maka seluruh gerak-gerik kita, ya, seluruh perbuatan kita, ya, tentu akan menghasilkan, ya, amaliyah-amaliyah yang soleh. Tidak mungkin, ya, bahkan mustahil kalau di dalam hati kita terisi Allah, ya, perbuatan kita perbuatan yang melanggar aturan Allah, nggak mungkin, gitu, ya. Itulah mungkin, ya. Jadi itulah, ya, barangkali inti daripada kajian kita pada pagi hari ini, yaitu kesadaran mengingat Allah, ya, tujuannya agar tetap hati ini terisi dengan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ketika kita melakukan ibadah itu akan terasa khusyuk, terasa nikmat, ya, terasa memiliki memiliki rasa gitu kan dalam beribadah, ya. Sehingga harapan kita ibadah kita menjadi ibadah yang makbul, ibadah yang mabrur, diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika nasr 'alayya rahmatika.